Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya mau menambahkan untuk materi yang kemarin. Takutnya masih ada yang bingung atau kurang jelas ya. Jadi kan kemarin kita udah punya data. Nah, ini ya. Nah, data ini kan dia bentuknya masih data kontinu. Nah, kemudian untuk analisis deskriptif, kemarin kan kita belajar ada di menu frekuensi, deskriptif, explore, dan cross tab. Nah, sebenarnya untuk analisis deskriptif sendiri itu bisa digunakan menggunakan 3 menu ini, frekuensi, deskriptif, maupun explore. Nah, apa bedanya? Jadi, kalau misal data itu dalam bentuk kontinu, itu bisa menggunakan frekuensi, deskriptif, maupun explore. Tapi kalau data itu dalam bentuk kategorikal, dia hanya bisa menggunakan menu frekuensi sini aja, gitu ya. Nah, biar kita bisa mencoba untuk yang kategorikal juga, jadi di sini saya mengkategorikan untuk yang durasi olahraga, ini saya kategorikan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi saya kategorikan dari yang waktunya paling kecil ke yang paling besar. Ada 6 kategori di sini. Jadi nanti datanya sudah berubah seperti ini. Nah, ini ya. Dia udah berubah. Nanti kalau semisal punya teman-teman, karena sudah di-input dulu ya, pas udah dibuat values-nya, tapi setelah di values labels ini tidak berubah, nanti bisa kalian klik. Nah, bisa teman-teman klik seperti ini sampai muncul tanda panah ini ya, seperti ini. Nanti dia kalau sudah diklik ini bisa keganti. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah misal kita mau menganalisis, nah kita pakai menu yang frekuensi dulu ya. Nah, misal ini yang pertama, yang data kontinu, mau saya analisis deskriptif. Nah, kita atur di sini. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur central tendency maupun dispersionnya. Misal saya mengatur min, median, standar deviasi, minimum, maksimum, variance. Nah, ini bisa kita abaikan ya kemarin. Nah, kita klik continue, terus kita oke. Nah, ini dia datanya. Jadi kalau misalkan kita menganalisis deskriptif dari data dalam bentuk kontinu dengan menu frekuensi, dia akan munculnya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini bisa nanti sebagai outputnya. Selanjutnya, kalau semisal kita mau menggunakan menu deskriptif, ini balik lagi, ini data kontinu ya yang kita pakai. IMT. Nah, di sini ada menu option. Nah, kita bisa ngaturnya di sini. Mau apa, min, misal variance-nya nggak usah, jadi hanya standar deviasi, minimum, dan juga maksimum. Tinggal kita oke. Kita klik. Kita oke. Nah, ini hasilnya. Jadi dia penyajiannya bentuknya ke kanan kalau deskriptif, dalam menu deskriptif. Tapi hasilnya sama ya, tetepannya minimum, maksimum, sampai standar deviasi itu sebenarnya hasilnya sama, cuma penyajiannya saja yang berbeda. Kalau menu frekuensi tadi penyajiannya itu ke bawah, nah seperti ini. Kalau menu deskriptif itu dia ke kanan, nah seperti ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada menu explore. Nah, ini. Nah, misal kita IMT, jadi data continuous sekali lagi ya yang kita analisis, ini kita abaikan saja. Ini juga kita abaikan. Nah, apa bedanya explore dengan dua menu sebelumnya tadi, frekuensi dan deskriptif? Kalau tadi di frekuensi dan juga deskriptif itu kita menentukan ya, jadi kita mau apa. Tadi kan di sini kita nentuin dulu mau apa yang dimunculkan, minimum, maksimum, standar deviasi, min, sama seperti frekuensi tadi, jadi kita yang menentukan. Nah, kalau yang explore ini, itu bedanya adalah jadi ini sudah dari sistemnya. Nah,
misalnya ini kita abaikan aja semua, kita abaikan, ini juga kita abaikan, jadi langsung kita oke aja di sini. Nah, kalau semisal kita menggunakan menu explore, nah ini dia muncul. Nah, bedanya adalah ini sudah dari sistem, jadi semuanya akan muncul, min, median, varian, semuanya dia akan muncul karena ini sudah dari sistem SPSS nya. Nah, jadi itu yang membedakan analisis deskriptif menggunakan 3 menu tadi ya. Nah, bisa bentuk data kita adalah kategorikal, kita cuma bisa menggunakan menu frekuensi ini aja. Semisal tadi yang sudah saya kategorikan adalah durasi olahraga. Nah, di sini untuk statistiknya ini kita abaikan aja. Yang kita edit adalah, nah di sini. Kalau kemarin kita mungkin masih ada ini ya. Kalau kita kemarin data continue masih kita bar chart atau pie chart kan hasilnya agak gimana ya, kurang sesuai. Nah, maka dari itu yang bisa menggunakan menu charts ini adalah data kategorikal. Jadi kita bisa pilih mau bar chart atau pie chart. Kalau histogram itu digunakan untuk data continue. Semisal di sini saya pilih pie chart lalu dalam bentuk presentase, dan saya continue. Formatnya ini nanti bisa disesuaikan ascending atau descending. Stylenya juga kita abaikan, jadi hanya di menu chart aja yang kita edit. Saya pilih pie chart dan presentase, kemudian ini diklik ya, saya oke. Nah, dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, ini kan kalau di sini make sense ya, karena dia sudah ada kategorinya, jadi dia bisa disajikan dalam bentuk bar chart ataupun pie chart. Nah, seperti kemarin yang sudah saya ajarkan, karena kan ini masih kosong ya, bisa kita mau edit biar dia muncul angkanya, bisa kita klik ini. Nah, menu ini ada namanya apa ini ya, show data labels. Nah, dia akan muncul hasilnya 10 nih keterangannya di sini berarti ya. Nah, ini dia. Biru itu berarti adalah yang waktunya durasi olahraganya 0 atau dia tidak pernah olahraga. Hijau yang 30 menit, yang coklat 45 menit dan lain sebagainya di sini. Kalau kemarin kita menggunakan data continue lalu kita buat dalam bentuk bar atau pie chart kan hasilnya dia tidak menggambarkan apa-apa ya. Nah, maka dari itu yang bisa menggunakan bar chart ataupun pie chart adalah data dalam bentuk kategorikal. Jadi data dalam bentuk kategorikal sekali lagi hanya bisa dianalisis deskriptif menggunakan menu frekuensi. Nanti untuk di laporannya teman-teman semua, jadi untuk data yang ada grafiknya atau pie chart atau bar chart, serah teman-teman pilih yang mana, hanya data dalam bentuk kategori. Jadi teman-teman di awal harus membuat dulu durasi olahraganya, dibuat dulu seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, begitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan untuk analisis deskriptif. Jadi sekali lagi, untuk data continue bisa menggunakan frekuensi deskriptif ataupun menu explore, dengan perbedaan kalau yang explore itu sudah dari sistemnya, kalau deskriptif dan frekuensi bisa teman-teman sesuaikan, mau ditampilkan min, standar deviasi, dan lain sebagainya, tapi kalau explore sudah dari sistem SPSS nya. Nah, untuk data kategorikal hanya bisa menggunakan menu frekuensis, lalu kita bisa mengatur mau pakai bar chart ataupun pie chart, lalu dalam bentuk presentase. Kalau continue kan bentuknya persebaran ya. Nah, selanjutnya yang kedua,
kemarin kan kita banyak perbedaan pada saat kita menguji normalitas ya. Nah, uji normalitas itu hanya bisa digunakan untuk data kontinu. Jadi untuk data ini ya, data durasi olahraga, karena tadi sudah kita ubah dalam bentuk kategorikal, jadi dia tidak masuk untuk uji normalitas. Jadi nanti yang diuji normalitas hanya IMT, tinggi, pendapatan, tensi, HB, anggota keluarga, dan skor kuesioner saja, yang bentuknya masih dalam bentuk kontinu. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi, untuk data dalam bentuk kategorikal itu tidak bisa kita uji normalitas data, hanya data dalam bentuk kontinu saja. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau yang cross tab tetap seperti kemarin, sama ya, tidak ada tambahan dari saya, hanya untuk analisis deskriptif dan juga uji normalitas data tadi saja. Cukup sekian. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau ataupun masih ada yang bingung ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.